Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di excelforbusiness.com. Pada video kali ini kita akan membahas ya panduan penggunaan Retail Business Tools 2.0, dan tutorial yang pertama ini kita akan membahas mengenai setting awal untuk menggunakan Retail Business Tools 2.0. Nah, sebelum kita masuk ke materi tutorialnya, ada baiknya teman-teman itu sebelum memulai setting awalnya maka baca dulu info ya, sheet info ya, terutama pada keterangan warna kolom nih. Jadi kami menyediakan ada atau membedakan ya kok warna kolom itu dengan tiga warna, yaitu kolom warna biru, kolom warna merah, dan kolom warna kuning. Nah, kolom warna biru inilah yang teman-teman perlu perhatikan gitu ya, karena pada kolom warna biru inilah teman-teman bisa menginput data yang sesuai dengan data bisnis teman-teman semua gitu ya. Nah, kalau misalkan kolom warna merah ini adalah kolom yang perlu teman-teman abaikan, dalam artian gak usah diedit gitu ya, tapi perlu diperhatikan aja karena ini nanti berpengaruh ketika teman-teman sudah menginput data pada kolom biru, maka nanti otomatis data yang sudah teman-teman input itu akan terkalkulasi pada kolom warna merah. Jadi sebaiknya jangan diedit karena nanti akan menyebabkan error. Nah, kalau misalnya kolom warna kuning, ini kolom bisa diisi bisa enggak gitu ya, tergantung keperluan teman-teman aja. Nah, untuk panduan lengkapnya teman-teman bisa masuk ke halaman support.excelforbusiness.com. Nah, ini teman-teman tinggal klik aja sih, nanti akan otomatis masuk ke halaman support gitu ya. Oke, kita mulai tutorialnya. Kita akan masuk ke sheet setting awal. Nah, pada sheet setting awal ini, oh ya, ini kami sudah isi ya datanya untuk mempercepat uh, tutorial ini begitu ya, mempersingkat. Nah, pada setting awal ini ada tiga hal yang perlu teman-teman input gitu ya. Ada informasi bisnis, lokasi, dan kategori produk. Nah, pada informasi bisnis ini tinggal diketik aja ya secara manual sesuai dengan ini yang di sini yang ditanyakan. Nah, ini nanti gunanya bisa untuk pembuatan invoice dan purchase ya. Jadi teman-teman nanti bisa memanggil data ini di sana secara otomatis ya. Ketika teman-teman masukkan nomor order, maka data ini akan keluar semua gitu. Terus kemudian pada lokasi. Lokasi ini kami menyediakan 20 lokasi maksimal ya. Kalau untuk kategori maksimalnya ada 25 kategori. Nah, ketika teman-teman ingin menambah barisnya ya, belum maksimal ya, belum maksimalnya ya, masih di bawah 20 misalkan, kalau ini di bawah 25 dan ini menambahkan baris baru, maka teman-teman bisa klik pada baris terakhir, terus kemudian klik kanan, insert, dan klik table row below begitu ya. Ini kalau pada versi apa namanya Excel offline ya, yang terinstall di komputer teman-teman. Tapi kalau misalkan tidak, maka ini baris yang ini dihilangkan gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman menggunakan Excel online ya dengan Microsoft OneDrive-nya, maka ini tinggal diisi aja misalkan gudang 5 gitu ya. Terus klik enter, nah maka dia akan otomatis jadi apa namanya baris baru gitu ya. Ini diubah. Nah, bisa ada tambahan lagi misalnya gudang 6 gitu misalkan. Nah, itu juga akan otomatis terisi gitu ya. Nah, terus ketika teman-teman isi lagi misalnya dengan cara ini table row below. Nah, ini kan dia ada apa namanya ada baris yang kosong gitu ya. Nah, ini jangan dibiarkan gitu ya, ada baris yang kosong. Saya teman insert lagi gitu kan. Misalkan pengen dipenuhin sampai dengan batas maksimalnya itu 20 gitu ya. Nah, berarti kan sampai bawah nih kosong ya. Sementara sebenarnya ini nggak ada isinya nih. Misalkan gudang lokasi teman-teman hanya sampai 6 ini aja, tapi yang bawahnya kosong. Nah, ini nanti akan menyusahkan teman-teman sendiri gitu ya. Ketika harus misalkan melakukan di sheet order itu, ketika mau menginput di kolom lokasi ya, terus ada drop down, menu drop down. Nah, itu nanti makan ada space yang kosong gitu kan, ketika di scroll tapi nggak ada isinya ya, karena baris ini tuh nggak ada isinya begitu ya. Jadi sebaiknya jangan dibiarkan ada baris yang kosong begitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut input sheet produk begitu ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan di depan bahwa teman-teman hanya perlu mengisi ya atau menginput pada kolom-kolom yang berwarna biru saja, sedangkan yang lainnya diabaikan gitu ya.
Yang pertama perlu teman-teman isi adalah yang perlu kita isi adalah ID produknya ya, ID unik produk. Ini harus unik ya. Ini adalah identifikasi unik dari tiap produk ya. Ini harus unik ya, jangan mengulang ID yang sama atau membiarkannya kosong. Misalkan ini teman-teman kosongkan tapi ada isi nama produknya, deskripsinya dan lain-lain, ada isinya tapi ini kosong. Nah, itu nanti datanya tidak akan muncul pada report dan transaksi yang ingin teman-teman apa namanya input begitu ya. Jadi jangan dibiarkan kosong juga. Terus kemudian ada kolom yang nama, ini adalah nama produknya. Terus kemudian ada deskripsinya, ini boleh diisi boleh tidak gitu ya. Terus kemudian ada jumlah minimal restock, ini adalah jumlah minimal stok yang harus dibeli kembali untuk memenuhi stok minimal ya. Misalkan nih stok yang ini ya, kaos anak laki-laki merah, dia ada misalkan ini di gudang 2 gitu ya. Nah, di gudang 2 dia stoknya ada 13 ya, artinya di atas 5, maka di sini akan muncul nih restock lagi. Jawabannya tidak, karena dia di atas 5. Tapi kalau misalnya kita lihat misalkan di gudang 1 gitu ya, kita lihat di gudang 1, nah dia kan nggak ada stoknya nih di gudang 1, maka di sini akan muncul restock lagi, iya, karena tidak ada stoknya, karena di bawah 5. Jadi kalau misalkan stoknya ada 5 sampai ke bawah gitu, dari 1 sampai 5, itu akan muncul di restock lagi ya. Tapi kalau misalnya di atas 5 seperti yang tadi di gudang 2, dia akan muncul tidak begitu ya. Nah, terus kemudian satuannya bebas nih, mau dimasukkan apa aja. Terus kemudian kategori. Kalau kategori tinggal menu drop down tadi ya. Nah, kalau misalkan ini menu drop downnya tadi teman-teman di sheet awal itu, di setting awal teman-teman biarkan kosong, maka nih di sini nanti masih bisa di scroll di bawah gitu tapi kosong, nggak ada tulisan apapun gitu ya. Jadi makanya tadi jangan dibiarkan ada baris yang kosong. Nah, terus kemudian kategori tinggal dipilih aja gitu kan maunya apa. Terus kemudian lacak stok ini kami memberikan opsi nih ya, apakah kita ingin produk tertentu itu dilacak atau tidak gitu ya. Jika tidak mau dilacak, maka pilih tidak pada menu drop down ini kan. Terus ya, jika ingin dilacak maka biarkan kosong. Nah, secara default ini kami membiarkan ini kosong karena memang kita ingin produk kita dilacak ya. Kecuali misalkan ini kan memang untuk retail ya, tapi kan kayak misalkan pet shop gitu, misalkan contohnya pet shop. Pet shop itu kan ada barang retail yang mereka jual, tapi mereka juga ada jasa kan, jasa. Kalau misalnya di pet shop berarti dia ada jasa grooming ya, grooming kucing, grooming anjing, terus kemudian ada jasa dokter. Nah, maka itu kalau untuk kayak kasusnya seperti pet shop, maka dia diisi nih dari setting awal tadi ya, dimasukkan nih ada kategori yang jasa grooming dan jasa dokter gitu misalkan. Terus produknya kita tambahkan nih ada ini ya ID-nya, terus grooming kucing, terus ada grooming anjing dan ada jasa dokternya. Nah, deskripsi ini tadi boleh diisi boleh tidak. Terus kalau misalkan yang berupa jasa ini ya nggak usah diisi, minimal stoknya, satuannya juga boleh diisi boleh tidak gitu ya. Terus kemudian nah ini tinggal dimasukkan kategorinya. Nah, pada bagian lacak stok ini tidak usah dilacak ya, karena memang tidak ada stoknya kan, karena itu jasa bukan produk fisik begitu ya. Nah, terus kemudian nanti kalau misalkan yang berupa jasa ini dia stoknya tidak akan terlacak di report, tapi penjualannya saja yang terlacak begitu ya. Jadi ketika teman-teman ingin melihat bahwa jasa grooming di bulan ini tuh grooming kucing, misalkan grooming kucing, kalian masukkan produknya grooming kucing, ada berapa sih gitu kan dalam bulan ini misalkan. Nah, itu bisa dilihat pada report nanti di performa produknya gitu ya. Tapi stoknya tidak bisa dilihat ya, karena memang bukan produk fisik begitu ya. Nah, terus pajak ini apakah pada produk ini tuh dikenakan pajak apa enggak ketika kita melakukan pembeliannya. Nah, secara default kami ini biarkan kosong, berarti artinya ada pajaknya gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa ngisi pas di melakukan transaksi order, itu bisa ngisi ada pajak atau tidak gitu ya, maksudnya pajaknya berapa gitu ya, itu bisa diisi. Kalau misalkan ada, jika tidak ada pajak ya bisa diisi tidak gitu ya, nanti dia otomatis tidak akan dihitungkan pajaknya, meskipun teman-teman misalkan masukkan pajaknya sana jadi 11% gitu kan. Nah, itu nggak akan dihitung karena dari sini teman-teman udah membuat tidak gitu ya, pada produk ini tidak ada pajak gitu misalkan.
Oke, kemudian kita lanjut pada sheet stok awal gitu ya. Nah, untuk mengisi sheet stok awal ini adalah stok awal yang teman-teman miliki sebelum memulai menggunakan retail business tools ini gitu ya. Nah, ini diisi. Jadi itu lokasinya ada di mana, produknya apa, ID-nya, terus stoknya ada berapa. Nah, ini diisi semua gitu ya. Terus kemudian kita masuk ke input harga produk. Nah, ini juga kita isi ID produknya apa, terus kemudian tanggal mulai efektifnya kapan, artinya kapan produk ini dengan harga sekian itu mulai berlaku gitu ya. Misalnya ini contohnya tanggal 1 Januari produk ini ke ALMS itu di harga belinya segini, harga jualnya segini gitu ya. Nah, tapi misalkan di kemudian hari gitu, misalkan beberapa bulan ke depan ya, misalkan di bulan Maret ternyata produk yang ini harga belinya meningkat. Yang tadi kita beli harganya 50.000 tiba-tiba jadi 100.000 gitu misalkan. Nah, bagaimana kita perlakuannya? Maka perlakuannya adalah teman-teman membuat baris baru ya, baris baru, terus masukkan produk yang sama ke ALMS itu tadi. Nah, terus kapan mulai berlakunya gitu kan? Misalkan di bulan Maret, 1 Maret ya 2021. Terus kenaikannya berapa? Tadi 100.000 ya. 100.000. Nah, kalau naik ke 100.000 berarti otomatis kita harga jualnya juga kita naikkan dong biar ada untung gitu kan. Nah, kita naikkan menjadi 150.000 gitu misalkan. Atau misalkan ternyata naiknya hanya 55.000 gitu ya. 55.000. Nah, tapi kita nggak ingin menaikkan harga jualnya. Nah, maka harus tetap diisi, jangan dibiarkan kosong, jangan begini gitu ya. Jadi harus tetap diisi di harga 100.000. Nah, nanti sistem secara otomatis akan menggunakan harga yang terakhir nih yang berlaku. Jadi harga yang lebih dulu di input yang tanggal 1 Januari ini itu sudah tidak digunakan, tapi secara otomatis sistem akan menggunakan harga yang baru ini. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke sheet mitra ya. Nah, sheet mitra ini teman-teman tinggal isi aja semua yang seperti sebelumnya, hanya pada kolom biru aja ya. Nah, nanti ini akan dimunculkan juga pada kolom invoice dan purchase order ya secara otomatis, tapi juga untuk melihat performanya, performa mitra gitu ya dari supplier maupun dari pembeli ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengetahui pembeli ini misalkan udah berapa kali sih transaksi sama kita gitu kan, kapan transaksi terakhirnya segala macam gitu ya, bisa dilihat nanti di reportnya gitu ya. Tinggal diisi aja semua sampai dengan penanggung jawabnya ya, PIC-nya. Terus kemudian kita masuk ke review dan setting invoice ya. Kalau misalnya order dan detail order dan pengeluaran dan lain-lain ini nanti akan dibahas di pada video berikutnya gitu ya. Nah, pada invoice ini ada beberapa bagian ya. Di yang bagian ini adalah informasi pembelinya, terus kemudian ini adalah informasi ordernya, terus kemudian ini adalah informasi produknya, dan di bagian bawah ini adalah totalnya ya. Dan ini adalah catatan order. Nanti ini bisa diisi pada detail di order ya, di sheet order, pada kolom catatan order. Nanti apapun yang teman-teman isi di sana maka akan masuk nih di catatan order ini begitu ya. Nah, pada invoice ini maupun purchase order ya, ini bisa di edit ya sesuai dengan selera teman-teman masing-masing ya. Nah, kalau untuk ini ya, kayak ini logonya bisa diganti ya. Caranya dengan klik logonya, terus kemudian klik kanan, change pictures gitu ya. Nah, ini tinggal diganti aja. Gitu ya. Tinggal diganti, mau pakai gambar apa terserah, bebas gitu ya. Bisa diganti. Terus kemudian misalkan ini fontnya ya mau diganti, jenis fontnya, font size-nya mau diganti juga bebas. Misalnya kayak gini ya, tuh ya, mau diganti bebas, size-nya juga mau diganti bebas gitu kan, terus kemudian warnanya mau diganti juga bebas gitu ya. Nah, pada ini juga ya, pada bagian informasi pembeli
Ini juga bebas nih, teman-teman bisa kalau misalnya muncul menu drop down gini, artinya bisa diganti. Mau ganti apa nih ya kan? Ini mau apa? Tapi start default kami udah sediakan ini karena memang ini yang diperlukan gitu ya. Begitu juga dengan ini. Ini juga bisa diganti gitu ya, terserah mau ganti apa. Oke. Ini juga ya bisa diganti dengan warna lain, kuning misalkan, mau diganti hurufnya warna merah, terus kemudian fontnya mau diganti, jenisnya juga bebas ya. Terserah, tergantung selera kita masing-masing gitu ya. Nah, untuk invoice ini bagaimana sih caranya supaya kita bisa memunculkan data yang ada di sini? Caranya itu mudah banget, yaitu dengan memasukkan nomor order. Ya, nomor order ini aja. Misalnya tadi teman-teman sudah, tapi karena kita nih masih bagian ini ya, setting awal, itu nanti saya jelaskan di belakangan aja deh, di video yang berikutnya. Ini hanya untuk setting awal aja ya. Jadi misalnya kita mengganti logo tadi, terus mau mengganti apa namanya, fontnya, jenis font, font size-nya, ukuran fontnya, hurufnya gitu ya, atau warnanya. Nah ini bebas begitu ya. Dan begitu juga dengan purchase order, caranya juga sama. Ini bisa diganti, ini juga bisa diganti, semua terserah teman-teman ya. Begitu ya. Jadi cukup sekian untuk tutorial setting awal pada Retail Business Tools ini gitu ya. Kita akan ketemu lagi pada tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.